Halo Ceceromate Kitchen, mau masak nasi kerawu khas Gresik. Untuk membuat nasi kerawu khas Gresik, saya pakai daging sapi 600 gram. Kita mau masak daging sapinya di panci presto dulu. Masukkan daging sapi ke dalam panci presto. Tuang air secukupnya, hanya sampai dagingnya itu terendam air. Kita tutup dan kita masak selama 30 menit di panci presto. Setelah 30 menit dimasak, diamkan dagingnya sampai dingin. Sekarang saya mau bikin serundengnya. Ada setengah butir kelapa parut. Ini kelapanya setengah tua. Kita mau bikin serundeng kuning dulu karena nasi kerawu khas Gresik itu pakai 2 macam serundeng ya. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kunyitnya 3 cm karena ini kan mau dibikin serundeng kuning, jadi saya pakai kunyit. Dan pakai lengkuas juga, lengkuasnya sekitar 1 cm segini. Oke, saya potong-potong dulu. Selain serundeng kuning juga nanti ada serundeng merah ya, atau serundeng coklat gitu. Masukkan semua bumbu ke dalam grinder. Tambahkan ketumbar bubuk setengah sendok makan. Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu kita haluskan dulu semua bumbu ini. Nah, ini sudah halus dan warnanya kuning. Campurkan bumbu yang udah dihaluskan ini dengan kelapa parut yang udah kita siapkan tadi. Kita beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Aduk sampai semua tercampur rata. Ini kelihatannya sedikit padahal sebenarnya banyak karena kelapanya itu menggumpal. Saya pakai dari freezer ya, kelapa parutnya ini. Nanti dia jadi banyak sih. Ini udah tercampur rata, kita pinggirin dulu. Dan setengah butir lagi kelapa parut, jumlahnya sama dengan yang tadi. Ini mau kita bikin menjadi serundeng merah atau serundeng yang manis pedas. Bumbunya ada 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Saya potong-potong dulu. Untuk serundeng pedas manis atau serundeng merah ini saya pakai cabai merah besar 3 buah. Dipotong-potong dulu. Lengkuasnya 2 cm. Kalau kalian sanggup bisa langsung diulek aja, tapi saya mau pakai grinder. Masukkan semua bumbu ke dalam grinder. Ini grindernya sisa membuat bumbu serundeng kuning ya, nggak saya bersihkan, bisa langsung aja. Tambahkan gula merah 3 sendok makan muncung. Ini rasanya manis, agak pedas sedikit. Dan kita beri air asam jawa sekitar 1 sendok teh asam jawa, itu dicampur air. Lalu kita masukkan airnya sekitar 2 sendok makan dan 3 sendok makan minyak goreng. Tambahkan ketumbar bubuk setengah sendok makan. Kita haluskan dulu. Nah, ini sudah halus bumbu untuk serundeng merah atau serundeng manis pedasnya. Kita campurkan ke kelapa. Lalu kita bumbui dengan garam. 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Gula merahnya saya tambahin lagi 1 sendok makan. Jadi jumlah total gula merah yang saya tambahkan ada 4 sendok makan. Semua bahan sudah saya cantumkan di description box, kalian bisa cek aja di sana. Ini bahan untuk membuat serundeng merah dan kuningnya sudah siap, kita pinggirin dulu. Sekarang saya mau bikin bumbu untuk masak daging sapinya. Ada 100 gram bawang merah, 7 siung bawang putih, kemiri 7 butir udah disangrai kemirinya. Dan saya potong-potong dulu karena mau saya haluskan di grinder. Masukkan bawang merah bawang putih ke dalam grinder. Ini grindernya nggak saya bersihin ya, tadi sisa menghaluskan bumbu untuk serundeng merah.
1 sendok makan ini campuran antara lada bubuk, ketumbar bubuk, dan jinten bubuk. Semuanya jadi 1 sendok makan dicampur gitu. Jadi 1 sendok teh jinten bubuk, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh lada bubuk, itu hasilnya segitu ya. Dan saya tambahkan tadi minyak goreng sedikit, kita haluskan. Oke, ini bumbu untuk memasak daging kita sisihkan dulu. Ini daging yang sudah saya presto tadi setengah jam dan sudah didinginkan. Kita mau keluarkan dagingnya dari panci presto. Jadi nasi kerawu khas Gresik itu pakai daging suwir ya, daging suwir yang dimasak gitu. Rasanya sedikit manis, gurih, dan enak banget pokoknya. Oke, daging sapinya saya suwir-suwir dulu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Daging sapinya disisihkan. Sekarang kita bikin serundeng kuningnya. Kita masak bahan serundeng ini disangrai ya, tanpa minyak, kan tadi minyaknya udah di bumbunya. Disangrai terus, ini cukup lama ya masaknya dengan api kecil sekitar 40 menit. Sampai menjadi berbulir-bulir seperti ini dan garing, crispy. Setelah itu matikan apinya, sisihkan. Sama juga membuat serundeng merah, caranya sama dengan serundeng kuning tadi. Kita masak di wajan tanpa menambahkan minyak karena tadi minyaknya udah di bumbu. Lalu diaduk-aduk terus selama kurang lebih 45 menit sampai kering dan garing. Apinya jangan terlalu besar, nanti gosong ya. Nah, ini sudah cukup. Sudah garing, udah crispy, kita sisihkan. Sekarang saya mau bikin sambelnya. Untuk nasi kerawu itu selalu sajikan dengan sambel. Bahan sambel saya pakai 5 buah cabai merah besar, 1 genggam cabai rawit merah, 2 buah tomat. Saya potong-potong dulu ya. Ini mau saya haluskan di grinder juga. 6 siung bawang merah. Bawang putihnya 3 siung. Kalau kalian sanggup ya silahkan diulek aja, tapi saya mau menghaluskannya di grinder atau di chopper. Kita masukkan aja ke chopper ini, lalu tambahkan terasi, 1 sendok makan terasi yang udah digoreng. Oke, sekarang saya haluskan dulu bahan sambelnya. Ini dia bahan sambelnya, merah banget karena tadi pakai cabai merah besar. 7 lembar daun jeruk, kita mau pakai daun jeruk cukup banyak, dan 2 buah jeruk limau. Panaskan minyak goreng. Kita mau menumis dulu bahan sambelnya ya. Bahan sambelnya itu kita tumis dengan minyak yang agak banyak. Digoreng sampai mateng. Ini tahan lama ya sambelnya karena digoreng. Lalu tambahkan daun jeruk, saya sobek-sobek daun jeruknya, aduk-aduk. Selagi sambelnya belum kering, kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah atau gula aren. Aduk-aduk lagi. Kalau kalian mau sambelnya lebih basah boleh ditambah air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, atau bebas ya kalian mau pakai kaldu apa. Mau pakai micin juga boleh, tanpa micin, tanpa kaldu bubuk juga boleh. Ini sambelnya sudah mateng. Kita beri perasan air jeruk limau. Kalau nggak punya jeruk limau boleh diganti dengan air asam jawa. Sekitar 1 sendok makan air asam jawa cukup ya untuk membuat sambelnya jadi makin mantep. Oke, sambelnya sudah matang, matikan apinya dan sisihkan. Sekarang saya mau masak dagingnya. Panaskan minyak goreng. Kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya, yang bumbu untuk dagingnya itu. Ditumis sampai harum, sampai bumbunya itu nggak langu lagi.
Ini bumbunya sudah mulai kering, kita tambahkan daun salam 3 lembar. Daun jeruknya 6 lembar. Ini ukurannya besar-besar semua ya, daun salam, daun jeruk. 3 batang serai yang udah digeprek. Ini wajib pakai serai. Lalu kita aduk-aduk dulu. Tambahkan lengkuas 3 cm yang udah digeprek. Masak bumbunya sampai benar-benar mateng, lalu kita masukkan daging sapi yang udah dipresto dan udah disuir-suir tadi. Masukkan semuanya. Aduk-aduk lagi. Jadi basic untuk nasi kerawu itu harus ada serundeng, sambal, dan juga daging. Saya tambahkan air kaldu dari rebusan daging sapinya yang tadi dipresto itu. Secukupnya aja airnya. Gak perlu terlalu banyak karena ini dagingnya kan udah empuk ya. Oke, saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah. Aduk-aduk sampai gulanya larut dan airnya menyusut. Sebelum airnya menyusut, saya tambahkan 65 ml santan instan kental, atau kalian boleh menambahkan santan segar ya. Aduk lagi, kita masak sampai airnya menyusut seperti ini. Ini belum menyusut ya, kita tambahkan dulu kaldu bubuk. Saya pakainya kaldu jamur setengah sendok teh. Kalau kalian nggak mau pakai kaldu juga nggak apa-apa. Nah, ini dagingnya sudah mulai kering. Saya mau tambahkan air asam jawa sekitar 3 sendok makan air asam jawa. Ini dari 1 sendok makan asam jawa diberi air ya. Kita aduk-aduk lagi, jadi rasanya lebih balance, manis sedikit, gurih, dan ada asamnya sedikit. Pokoknya pas banget. Matikan apinya. Ini sudah mateng. Oke, ini daging sapinya sudah saya pindahkan ke wadah yang lain. Ini serundeng merah atau serundeng pedas manisnya, dan yang ini serundeng kuning. Bahan penting lainnya untuk nasi kerawu khas Gresik yaitu sambal terasinya ini. Dan untuk tambahannya saya pakai sayuran segar, ada timun, ada kemangi. Terong ungu itu optional ya, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, karena saya suka lalapan yang komplit seperti ini, jadi saya pakai terong ungu. Ini nasi putihnya, nasi kerawu selalu disajikan dengan nasi putih. Dan ini bawang merah goreng crispy untuk taburan. Untuk menyajikan nasi kerawu bisa kita sajikan dengan cara dipincuk gini, daun pisang dipincuk. Daun pisangnya udah saya bersihkan, ditumpuk 2, lalu dibentuk seperti ini, dan kita tusuk menggunakan lidi atau tusuk gigi. Ini yang bikin enak tuh dari nasi kerawu karena pakai daun pisang. Oke, di bawahnya itu udah saya kasih mangkuk ya, jadi dia nggak gerak-gerak. Kita tambahkan nasi putih secukupnya. Tambahkan serundeng kuning. Ini makanan yang sering ada di daerah Jawa Timur, khususnya dari daerah Gresik, nasi kerawu. Serundeng merah atau serundeng pedas manisnya ini. Daging sapinya, wah ini yang juara sih, daging sapi. Pastinya gurih banget. Dan sambelnya, jangan lupa, tanpa sambel ini kurang mantep ya. Harus pakai sambel yang banyak. Sayuran segarnya ada timun, kemangi, dan saya pakai terong ungu bulat itu. Jadi warnanya juga cantik karena ada terongnya. Sebenarnya nasi kerawu nggak ada terong ya, nggak perlu pakai terong. Kita beri taburan bawang merah goreng. Ini dia nasi kerawu khas Gresiknya sudah siap untuk disajikan, dan memang ciri khasnya seperti ini, tanpa kuah, keringan, serba kering. Oke, sekarang saya mau tunjukkan cara membungkus nasi kerawu yang biasa dijual di orang-orang yang jual sarapan. Caranya seperti ini, hampir sama kayak tadi, dipincuk dulu kayak gini, lalu kita beri
nasi putihnya ditekan, lalu di atasnya kasih daun pisang dan diberi serundeng merah dan serundeng kuning. Saya pakai telur rebus ya untuk tambahannya ini. Jadi telur rebus itu optional, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Jangan lupa sambelnya. Dan saya tambahin tahu goreng juga. Jadi nasi kerawu itu sebenarnya bebas untuk lauknya. Daging sapinya ini, lalu sayuran segarnya. Kalau untuk pakem ya nasi kerawu itu hanya serundeng, daging, dan sambel. Kalau mau dikasih telur, dikasih yang lain-lain boleh. Nah ini saya tutup karena daun pisangnya terlalu kecil, jadi saya beri penutup, lalu dilipat seperti ini, ditusuk pakai tusuk gigi atau pakai lidi gitu. Hampir sama dengan membungkus nasi timbel, tapi kalau nasi timbel bawahnya itu rata, kalau nasi kerawu bawahnya itu menonjol. Oke, saya tusuk lagi ujungnya. Nah, yang bagian bawahnya ini kayak gunung ya, kayak gini kalau nasi kerawu itu. Oke, ini hasilnya banyak banget nasi kerawu khas Gresiknya. Bentuknya yang benar seperti ini nih, ada moncongnya di atas dan di bawah. Kalau pakai daun pisang yang agak lebar seperti itu ya. Oke, saya buka. Nah, isinya ini termasuk komplit karena ada tambahan telur rebus dan juga tahu goreng. Saya mau cobain yang tanpa telur dan tanpa tahu tadi. Kita cobain dulu ya. Gurih banget, luar biasa sih. Meskipun kering, nggak ada kuah-kuahnya, tapi ternyata ini enak banget. Pakai sambal, pakai timun. Ini kalau disatuin ya, antara daging sapi, serundeng, nasi hangat, nasi putih yang pulen itu luar biasa sih, comfort food. Pakai kemanginya, enak banget. Kalian harus coba. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.